Oke, Ya. sebenarnya pembahasan kita malam hari ini kita ingin mengepung konsep baper ini dari sisi psikologi dan spiritualitas. Makanya awalnya kita melihat bagaimana share dengan istri, dengan Ibu Meli. Cuman karena pembahasan tentang spiritualitas Kristen dan baper ini cukup banyak, sehingga saya kira kalau misalnya kita dijadikan satu, jadi lebih tumpang tindih begitu. Sehingga saya berpikir bahwa jauh lebih baik untuk kita pisah begitu. Jadi pembahasan saya sekarang lebih ke arah spiritualitas Kristen, bagaimana atau Alkitab, bagaimana Alkitab melihat baper ini sendiri. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa definisi baper? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baper itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu terbawa dan perasaan. Menurut KBBI, kata baper memiliki arti perasaan yang berlebihan atau sensitif dalam menghadapi sesuatu. Jadi, baper ini sebenarnya ini bukan bahasa yang baku ya, tapi tahun 2019 kalau nggak salah KBBI sudah memasukkan ini menjadi sebuah istilah yang baku, karena dia sudah masuk ke KBBI dan didefinisikan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat beberapa disiplin yang lain, misalnya psikologi ya. Salah satu disiplinnya itu psikologi. Nah, psikologi biasanya menghubungkan baper ini dengan highly sensitive person. Jadi orang-orang psikolog biasanya kalau bilang baper ya mereka biasa merujuknya ke sana, atau ada juga dibilang SPS ya, sensory processing sensitivity. Jadi kurang lebih mereka mengkategorikan seperti itu. Dan menurut ini Dr. Alan Aron, dia mendefinisikan dalam bukunya The Highly Sensitive Person tahun 1997 diterbitkan. Di sana dia mendefinisikan HSP sebagai orang yang memiliki kesadaran terhadap hal-hal kecil di sekelilingnya dan mudah merasa kewalahan ketika berada di lingkungan yang sangat menstimulasi indranya. Nah, di dalam bukunya itu Dr. Lain Aron ini menjelaskan bahwa kurang lebih ada 10% dari seluruh penduduk dunia yang 20% dari populasi penduduk dunia yang memiliki karakter HSP ini. Nah, karena saya melihat bahwa definisi ini sangat luas, karena itu kita harus memberikan pembatasan masalah, kita harus mendefinisikan lagi, sehingga pembahasan kita tidak melebar. Nah, jadi kita, kemudian saya akan membatasi dulu ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, pembatasan istilah. Nah, di dalam pembahasan ini, kita akan membatasi pengertian baper sebagai kondisi perasaan berlebihan terhadap sesuatu, baik peristiwa, orang, atau keadaan. Pembahasan ini tidak hanya berkaitan dengan HSP, yang hanya menyangkut kurang lebih ada 20% dari seluruh total populasi umat manusia, tapi juga semua, karena mengingat kita semua pernah mengalami kondisi baper ya, dalam bentuk yang berbeda satu dengan yang lain, tapi minimal kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Memang mungkin beberapa orang tidak langsung mudah baper, tapi ada beberapa orang juga mudah baper. Tapi yang kita fokuskan bukan orang yang mudah baper atau tidak mudah baper, tapi bapernya itu sendiri yang kita ingin fokuskan. Nah, kemudian ciri-ciri orang baper. Nah, pertama, menganggap serius suatu perkara yang sebetulnya sepele. Kemudian berlebihan dalam menanggapi suatu masalah sehingga menggunakan perasaan. Lalu kemudian banyak menghayal padahal hal itu terjadi. Jadi lebih kayak parno gitu ya, paranoid. Jadi agak takut dengan sesuatu karena dia punya pengalaman traumatis dan dia baper dengan hal itu. Nah, kemudian penyebab baper menurut Alkitab. Nah, saya mendefinisikan sebenarnya kalau cari buku Kristen yang membahas baper itu sangat sulit, hampir tidak ada. Jadi kita harus merekonstruksi ulang. Jadi kita melihat fenomena baper dan kita melihat prinsip-prinsip bagaimana Alkitab mengamati gejala yang serupa. Karena memang dalam kekristenan kita percaya sejarah itu bersifat spiral ya. Jadi spiral itu maksudnya kejadian yang pernah terulang akan terulang lagi, itu seperti kata pengkhotbah, tapi dia dalam bentuk yang berbeda. Kita akan baper dalam bentuk-bentuk yang berbeda, tapi prinsip-prinsip bapernya sama aja. Nah, prinsip-prinsip itu yang akan kita keluarkan
untuk menerawang fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan kita saat ini. Khususnya pada pembicaraan kali ini atau pembahasan kali ini adalah konteks baper. Nah, yang pertama kalau saya lihat di dalam Alkitab melihat beberapa gejala baper, penyebab baper. Yang pertama yaitu kesombongan. Baper adalah reaksi atau salah satu gejala kesombongan di mana ego kita bereaksi ketika orang lain menunjukkan kesalahan kita, merendahkan harga diri kita, atau membanding-bandingkan diri kita. Nah, ini salah satu penyebab baper. Nah, contohnya misalnya dalam Lukas 11 ayat 52 sampai 54, orang-orang Farisi baper karena Kristus menegur mereka. Kalau saudara baca dalam ayat itu sangat jelas, ayat 52 sampai ayat 54, itu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini mereka memiliki posisi yang cukup sentral sebenarnya dalam masyarakat Yahudi, dan mereka dapat dihormati di sana. Tapi ketika Yesus menegur mereka, rasanya itu mengganggu ego mereka, sehingga akhirnya mereka dikatakan dari 54, 53, 54 itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mereka mencari kesalahan untuk menangkap Yesus. Nah, jadi kesombongan itu merupakan salah satu penyebab baper. Nah, biasanya orang yang sombong, baper karena sombong, kalimatnya seperti ini. Biasanya gini, aku kan, ya jadi aku kan sebagai ini, aku kan sebagai itu, gitu ya. Itu sombong sebenarnya. Nah, jadi kalau dia sudah sakit hati, lalu kemudian dia berusaha untuk share dengan orang lain, lalu bilang aku kan, ya. Atau biasanya gini, bukannya sombong, ya, bukannya. Kalau orang bilang bukannya sombong, sebentar lagi dia mau sombong biasanya itu kan ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, gitu ya. Nah, jadi ini fenomena-fenomena kesombongan yang kalau kita garis akarnya, kurang lebih akarnya fenomena-fenomena baper yang akarnya adalah sebuah kesombongan. Nah, berikutnya, ketidakmampuan untuk menerima perubahan. Orang baper bisa jadi karena dia juga tidak mampu menerima perubahan. Baper terjadi karena ketidakmampuan untuk menerima perubahan. Misalnya, saudara, kalau di dalam Alkitab contohnya itu banyak orang Yahudi pada saat itu, kalau saudara lihat, banyak mereka mengikuti Yesus, tapi kemudian pada saat Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dengan versi yang berbeda, mereka kemudian menjadi kecewa. Mereka menjadi kecewa. Kenapa begitu? Ya karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka. Nah, orang bisa baper biasanya seperti itu, ya karena ketidakmampuan menerima perubahan. Nah, jadi biasanya orang seperti ini cirinya adalah mereka biasa pakai kata harusnya. Ya. Jadi kalau misalnya ngobrol gitu, terus dia tersinggung gitu ya, dia merasa tidak dihargai begitu. Biasanya dia dihargai nih. Misalnya, ya dia bisa dihormati, tapi tiba-tiba satu ketika dia merasa bahwa dia kok tidak dihargai. Ya, itu memang ada akumulasi juga dengan kesombongan. Atau mungkin biasanya dia disalamin, tiba-tiba dia tidak disalamin, lalu dia baper. Kenapa dia baper? Ya karena dia merasa bahwa ya harusnya kan atau biasanya kan saya disalamin. Tapi kenapa saya tidak salamin? Mungkin dia tidak mampu menerima perubahan bahwa ternyata orang yang tadinya baik dengan dia tiba-tiba berubah gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi ini salah satu akar dari baper adalah ketidakmampuan kita menerima perubahan. Orang itu berubah, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saudara dibaiki sama orang, disenyumi sama orang, di tanggal saudara lewat, disenyumi, lalu besok nggak disenyumi, jangan pikir bahwa saudara harus selamanya disenyumi gitu ya. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Karena mood orang juga berubah-ubah. Nah, ketidakmampuan kita untuk menerima perubahan itulah yang seringkali membuat kita menjadi baper. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketiga, terlalu mengidentifikasikan diri dengan sesuatu. Ini bahasanya pemasukan melekat ya. Nah, baper terjadi karena kita mengidentifikasikan diri dengan sesuatu. Ada banyak orang, mereka mengidentifikasikan diri dengan pekerjaan, ada juga dengan klub sepak bola. Orang bisa berkelahi gara-gara klub sepak bola, saudara. Itu karena baper. Bayangkan cuma karena diejek klub sepak bolanya gitu ya. Wah, Persib mah apa tuh? Itu orang bisa baper. Kenapa baper? Ya karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan klub itu. Padahal dia dengan klub itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya.
Nah, kita seringkali mengidentifikasikan diri kita dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, atau dengan hal-hal lain. Nah, pengidentifikasian diri itulah yang seringkali menjadi ruang terbuka untuk diserang oleh iblis dan juga itu oleh baper ya. Jadi kita kemudian bisa baper karena ya karena kita terlalu terlalu apa ya istilahnya? Kita terlalu mengidentifikasikan diri dengan hal sesuatu yang bukan kita. Nah, contohnya kalau saudara lihat dalam Lukas. Nah, saya ambil contoh lagi Lukas ya. Lukas 11 ayat 52. Nah, orang-orang Farisi baper karena Kristus menegur perbuatan mereka. Nah, Kristus itu tidak pernah menolak orang Farisi. Kristus tidak pernah menolak orang Farisi. Kristus dalam beberapa waktu dia juga memuji ketaatan beragama mereka. Tapi ketika mereka mengidentifikasikan perbuatan mereka dengan diri mereka, maka pada saat itu ada masalah. Nah, seringkali ini terjadi, saudara. Pada saat kita rapat, kita berbeda pendapat, pendapat kita ditolak, kita tersinggung. Kenapa? Karena kita menganggap pendapat kita adalah diri kita. Kalau kita rapat, kemudian pimpinan rapat menolak, maaf, saya lebih menyetujui pendapat si A dari pendapat kamu, misalnya. Lalu kita kemudian karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan pendapat kita merasa bahwa yang ditolak itu bukan pendapat kita, tapi yang ditolak adalah diri kitanya. Nah, itu yang kemudian menjadi ruang untuk kita menjadi baper, ya, kita menjadi baper dalam hal itu. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan untuk orang-orang yang terlalu itu biasanya mereka pakai kata posesif itu ya. Jadi jabatanku, rumahku. Kalau rumahnya diejek gitu ya. Misalnya bukan diejek ya, dinilai. Kok rumah kamu agak berantakan? Berantakan, kita jadi baper. Kenapa kita baper? Karena kita mengidentifikasikan rumah itu dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang seringkali membuat kita menjadi baper. Jadi mungkin akan banyak, mungkin masih, tapi saya kira memang karena baper ini sangat dia bukan istilah ilmiah sebenarnya, ini kan istilah gaul ya, lahir dari pergaulan sehingga banyak sekali yang saya kira variabel-variabel yang bisa kita konstruksi untuk membuat apa sebenarnya penyebab baper. Tapi dalam kesempatan kali ini, karena waktu ya, saya hanya menjelaskan ada 3 penyebab dari baper, yaitu kesombongan, ketidakmampuan kita menerima perubahan, dan juga kita terlalu mengidentifikasikan diri dengan sesuatu. Nah, kemudian akibat baper. Patri, ini saya selesaikan materi atau gimana, Pak? Atau mau di-break dulu? Dari pernyataan tadi saya menemukan ada 2 iya. hal, Pak. Boleh ya? Boleh. Yang pertama adalah kayaknya ini baper kok sama dengan ketersinggungan, Pak, gitu ya. Jadi orang baper adalah orang yang tersinggung, itu yang pertama. Nanti Pak Willem akan jelaskan. Yang kedua, saya akan menemukan ternyata ketika orang beralasan ini saya nggak sombong, itu kan ada alasan-alasan. Tetapi alasan yang paling sering muncul di kita adalah wajar dong saya tersinggung, wajar dong saya. Nah, apakah ada batasan kewajaran untuk kita boleh tersinggung atau tidak ada, Pak? Atau kalau kita tidak melekat dengan segala sesuatu, artinya kita tidak, apa yang akan tersinggung, saya tidak melekat dengan apa-apa. Benar nggak, Pak ya? Atau ini kan apakah kita akan mematahkan pada malam hari ini kalimat wajar dong saya tersinggung? Demikian, Pak. Silakan. Ya, mungkin pertama yang membahas tentang tersinggung. Saya kira tersinggung adalah akibat dari baper ya. Karena baper itu kan sebenarnya kan nanti kita akan lihat bagaimana anatomi jiwa sehingga kita bisa melacak sebenarnya dari mana baper itu berasal. Tapi perasaan yang tersinggung itu kan sebenarnya perasaan yang terluka ya, perasaan terluka. Kenapa perasaan tersebut terluka? Karena dia menyikapi sesuatu itu dengan perasaan. Jadi sehingga kemudian dia tertarik dan diseret oleh perasaan dia dan akhirnya dia terluka. Jadi apakah tersinggung dan baper bisa dibuat sama ya? Saya pikir dalam beberapa aspek memang tidak bisa dipisah karena sepertinya dia melebur begitu. Tapi dalam sebab akibat mungkin bisa dipisah karena baper itu akan menyebabkan orang tersinggung gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi tentang wajar. Saya kira ini belum kita bahas ya tadi.
Nah, nanti kayaknya kita akan bahas di bagian itu. Jadi saya kira setiap orang pada saat kita mulai curhat, pada saat kita baper gitu ya, atau kita tersinggung, kita punya kecenderungan untuk mencari orang-orang yang menguatkan ego kita. Itu pasti. Jadi ketika saya mulai tersinggung dengan Patri, saya akan cari orang-orang yang memang secara pengalaman saya tahu bahwa dia itu musuh Patri. Dan saya akan cerita tentang ketersinggungan saya supaya ego saya itu dikuatkan di situ. Dan sebenarnya nanti kita akan lihat, itulah sebenarnya kelemahan yang tidak boleh kita lakukan pada saat, itu kecenderungan yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita tersinggung. Tidak boleh. Apakah wajar tersinggung? Wajar, kata kalimat wajar tersinggung itu adalah jebakan ego untuk membuat tersinggungan kita itu menjadi sah, begitu ya, sah. Dan kalau dia sudah sah, sebenarnya dia lebih merusak. Karena kalau dia kita wajar saya tersinggung, berarti kebencian itu akan dikonfirmasi bahwa dia nyaman untuk tetap tinggal di batin kita, dan itu akan merusak sebenarnya. Itu akan merusak. Kalau saya sih melihatnya itu jauh lebih berbahaya. Ya. Kalimat wajar ya, kebencian sebagai marah sebagai reaksi emosi, saya kira semua orang pun pasti mengalami hal itu. Makanya Alkitab tidak pernah melarang kita untuk marah, tapi Alkitab melarang kita untuk dikuasai oleh kemarahan. Wajar, apakah saya marah? Wajar itu harus dijelaskan dulu. Apakah wajar dalam pengertian saya tetap tinggal dalam kemarahan? Ataukah wajar untuk bereaksi? Kalau bereaksi, saya kira semua orang, karena kita diciptakan dengan perasaan bahwa semua kita pasti akan bereaksi dengan emosi, termasuk dengan mungkin marah atau mungkin menangis. Kalau kita menghilangkan aspek perasaan, maka kita bukan lagi manusia yang Tuhan ciptakan. Tapi kalau misalnya kita bilang wajar nggak? Saya kira ada semacam jebakan ego untuk kemudian menguatkan kebencian kita, mengkonfirmasi bahwa saya layaklah saya untuk marah. Itu nanti sama kalau misalnya saudara baca, misalnya kita baca di kalau nggak salah Yunus ya, pada saat Tuhan menumbuhkan pohon itu, lalu kemudian dia berlindung di bawah pohon itu, lalu kemudian Tuhan membuat itu mati. Tuhan kan lagi ngajar dia nih, Niniwe itu saya kasihi, itu saya ciptakan dengan tangan saya, dan saya akan menyelamatkan dia. Dan Yunus kan nggak suka Niniwe itu diselamatkan. Lalu kemudian waktu Tuhan buat pohon itu menjadi kering, lalu Yunus bilang, apakah Tuhan bilang, Yunus marah kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, apakah kamu layak untuk marah? Kamu nggak tanam apa-apa kok, kamu nggak buat apa-apa. Lalu dia bilang, layaklah aku marah sampai mati. Kan dia bilang gitu ya, dia benci sama Tuhan, nggak bapernya sama Tuhan gitu. Nah, kondisi itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia ingin menguatkan egonya. Ya, dia tidak mau mengampuni orang Niniwe, dia tidak mau mengampuni orang Niniwe. Meskipun Tuhan sudah mengampuni, tapi dia tidak mau mengampuni orang Niniwe. Itu saya kira kata wajar gitu ya. Batas wajarnya adalah kalau itu reaksi emosi, reaksi sesaat itu, saya kira ya karena itu manusia, saya kira masih bisa ditoleransi, tapi tidak boleh dibiarkan sampai kita dikuasai. Oke. Karena berbahaya sebenarnya. Cukup berat ya Pak Welem ya. Sejak malam hari ini kita tidak bisa lagi seenaknya, oh saya wajar tersinggung. Boleh dong saya tersinggung. Nah, sekarang tidak ada alasan lagi. Saya pikir ini sebuah poin terobosan. Saya pikir sebuah poin terobosan untuk kita bergereja, bersosial, berkeluarga, dan melanjutkan hidup kita. Tidak ada lagi yang namanya wajar atau sebenarnya tadi afirmasi ya, konfirmasi untuk kita boleh sakit hati seperti itu ya. Harusnya dibereskan. Nah, pemberesannya nanti bagaimana ya Pak Welem? Silakan dilanjutkan Pak Welem. Oke, nanti paling saya Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi biar kita ini ya. Oke. Ya. Berarti kita masuk ke akibat baper. Apa akibat baper? Saya kira ada beberapa akibat dari baper yang mungkin kita bisa lihat. Nah, baper membuat kita tidak bisa melihat realitas dengan jernih. Kalau kita baper, apa saja yang dibuat orang itu akan menjadi salah. Ya. Selaput mata batin kita tertutup dengan kebencian, ya, dengan dendam dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa melihat realitas. Kadang-kadang orang itu sudah baik, tapi kita nggak bisa melihat kebaikannya. Kenapa? Karena mata kita tertutup dengan kebencian. Jadi kita tidak bisa melihat secara objektif. Yang kedua, baper menghalangi kita membangun komunikasi dengan diri terbuka. Kenapa? Karena kita curiga. Jangan-jangan saya salah ngomong. Jangan-jangan nanti dia akan jebak saya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Karena a priori itu, ya akhirnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan terbuka, jujur dan terbuka.
Lalu kemudian berikutnya, baper membuat kita kehilangan efektivitas. Ya, kita karena terlalu berhati-hati ya, serba salah. Kalau ini salah, takut salah. Bikin ini takut salah. Jadi kita nggak bisa mengeksplorasi semua chance kita ya karena kita takut kita serba salah. Dan baper juga membuat kita tidak bisa. Orang baper biasanya sukanya sungguh-sungguh. Wah, harusnya kan begini, harusnya begitu. Ya memang sih kita tahu, tapi kan harusnya. Itu kan alasan dari orang baper. Jadi mereka akan penuh dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mampu melihat karya Allah di dalam hidup mereka ya, dan hidup orang lain. Nah, iri hati terhadap orang lain. Nah, contoh misalnya Kain dan Habel. Ingat pada saat Kain membunuh Habel, alasan Kain membunuh Habel adalah kalau saya lihat dia baper. Tuhan itu kan menolak persembahan dia, bukan menolak dia. Tuhan tidak pernah menolak Kain. Tuhan menolak menerima persembahan Habel. Ya. Tapi Kain menganggapnya itu personal. Jadi kan kalau di istilah Inggris itu bilang don't take it personal gitu ya. Nah, don't take it personal itu artinya kita menganggap bahwa itu sesuatu yang bersifat pribadi. Kita melekat dengan itu kan sebenarnya. Sama dengan Kain dan Habel. Kain menganggap itu pribadi. Tuhan sedang menolak Kain dan Tuhan menerima Habel. Padahal yang dimaksud adalah Tuhan menerima persembahan Habel. Dan itu akan bisa mengakibatkan kita juga terjebak dalam iri hati. Nah, itu akibat dari baper. Lalu kemudian kita masuk ke anatomi jiwa. Anatomi jiwa. Di jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Kurang lebih, mungkin belum bisa menggambarkan keseluruhan. Kurang lebih apa yang terjadi pada saat kita mulai baper. Ya, biasanya dia masuk dari pikiran, perasaan, lalu kemudian dikendalikan oleh kehendak. Biasanya ketika kita mulai baper, tentu dia masuk dari pikiran. Ya. Pikiran mendapat informasi dari indera. Kita mungkin melihat, kita mendengar, lalu kemudian mungkin kata-kata, mungkin gaya bahasa atau bahasa tubuh dan sebagainya. Itu kemudian kita mendapat informasi dari indera, panca indera kita. Lalu kemudian informasi itu kita kelola menjadi data, menjadi makna. Ya, kita ada proses decoding di situ. Kita mengolah menjadi makna. Dan kemudian kita simpulkan informasi itu. Apa sebenarnya makna dari informasi itu? Saya ambil contoh. Meskipun orang tidak mungkin tidak bicara dengan dia. Misalnya gini ya, misalnya ketika saudara Bapak Ibu masuk ke gereja atau kemana gitu, saudara biasa disalamin, tiba-tiba saudara tidak disalamin. Atau saudara pas lewat tiba-tiba orang bersin. Asing. Ya. Bersinnya mereka itu bisa diolah oleh otak kita untuk menjadi makna. Bersinnya itu artinya apa? Apa dia alergi dengan orang miskin? Apa dia alergi dengan saya gitu? Nah, kan kadang-kadang itu kita makna-makna itu. Nah, itu ego tuh seringkali melakukan hal seperti itu. Kita memecahkan simbol-simbol, padahal itu sebenarnya nggak bermakna. Bersin aja sebenarnya. Cuma kita begitu terlalu sok jadi orang jadi suka menebak makna gitu ya. Dan itulah yang kemudian membuat kita ya akhirnya jadi baper ya. Nah, kemudian pikiran memutuskan jadi lagi menyinggung saya atau tidak, dan kemudian perasaan bereaksi berdasarkan keputusan pikiran itu, dan kemudian ya kehendak juga sebaliknya. Tapi memang saudara, kalau sudah lihat nanti di dalam buku-buku misalnya tulisan Bapak Gereja, ada Thomas Kempis, ada mereka juga kadang-kadang bilang enggak, itu memang mulai dari perasaan. Kadang-kadang perasaan itu kalau sudah memutuskan sesuatu, akal tuh sisa cari pembenaran saja. Kalau orang-orang dulu bilang kan, kalau sudah cinta, ya tai kucing rasa coklat gitu ya. Jadi kita cari alasan apa aja. Kalau sudah suka tuh kita cari alasan apa aja. Karena hati sudah condong duluan. Alasan akan mengikuti belakangan. Nah, itu Bapak Gereja juga menyebutkan seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya, ya itu pasti mulai dari pikiran, lalu masuk ke perasaan, lalu balik lagi ke pikiran. Kalau orang sudah benci, kayak tadi misalnya yang Kotri sampaikan itu, tentang wajarkah wajar. Itu kan pasti hatinya dulu sudah benci. Lalu baru kemudian akalnya membuat reason, buat alasan A, alasan B, alasan C. Tapi perasaannya pasti sudah menentukan.
Jadi sebenarnya apakah dari pikiran perasaan dulu ya, kalau saya melihatnya sih dari pikiran dulu, kemudian ke perasaan, nanti balik lagi ke begitu perasaan sudah dikuasai oleh kebencian, oleh kejengkelan segala macam, atau mungkin cinta juga bisa di situ ya. Nanti baru kemudian pikiran mulai membuat alasan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mengatasi baper. Nah, bagaimana cara mengatasi baper? Nah, ini saya pisahkan dua. Satu, mengatasi baper. Ini kondisi di mana kita baper, apa yang harus kita lakukan? Dan satu lagi, bagaimana kita nanti belakangan itu, bagaimana kita melatih diri kita supaya kita tidak mudah baperan. Yang pertama, mengatasi baper. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi baper? Pertama, tenangkan diri atau cari waktu untuk menyendiri. Kalau kita mulai merasa tersinggung, kalau kita mulai merasa hati kita mulai diusik gitu ya, langkah pertama adalah kita harus menenangkan diri. Ini penting, nah, menenangkan diri itu penting. Hindari untuk ngobrol dengan orang lain, apalagi orang-orang yang semakin menguatkan ego kita. Ini yang tadi saya sampaikan. Pada umumnya ketika kita mulai benci dengan seseorang atau kita mulai baper, tersinggung, kita biasanya curhat. Kita pasti cari teman curhat yang sama benci dengan orang itu. Kenapa? Supaya itu menguatkan ego kita. Lalu ketika orang itu bilang, oh benar dia juga, saya juga pernah digituin. Nah, kita mendapat konfirmasi bahwa layaklah saya, wajarlah saya untuk benci. Memang dia orangnya begitu. Jadi itu hati-hati ya. Nah, makanya saya di sini tulis, curhat itu baik. Memang curhat itu baik karena membuka ventilasi emosi. Kalau tertekan juga kita nggak ini. Tapi kecenderungannya kita mencari teman curhat yang mendukung ego kita. Karena itu curhat dapat menjadi jebakan ego. Lalu bagaimana? Cari orang yang netral. Cari orang yang netral, sharing dengan orang yang netral. Supaya apa? Supaya dia bisa membantu kita menjernihkan persoalan. Ini masalahnya apa sebenarnya? Jadi kurang lebih seperti itu. Tenangkan diri, cari waktu untuk menyendiri. Nah, kemudian jangan mengambil keputusan pada saat baper. Amsal bilang, orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang sedang baper tidak dapat berpikir jernih. Semua kecenderungannya hanya untuk menguatkan egonya. Ya, seperti ya terlihat benar ya, merasa dibutuhkan dan sebagainya. Misalnya kalau ada orang kekasih begitu ya, mereka tersinggung lalu kemudian udah saya putus. Kan putus itu bukan berarti dia mau berpisah. Putus itu berarti saya mau pergi supaya kamu tahu kamu butuh saya. Kan gitu sebenarnya kan maksudnya. Dia ingin membuktikan bahwa orang itu butuh dia gitu. Tapi tujuan dia untuk bilang putus itu bukan untuk pisah gitu. Jadi yang masih pacaran di sini ya coba peka-peka dengan itu, decoding gitu. Jadi kalau dia bilang putus ya, belum tentu dia mau putus, bisa jadi karena memang dia cuma ingin membuktikan bahwa kamu tuh butuh saya. Tanpa saya, kamu bukan siapa-siapa. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya jangan mengambil keputusan pada saat baper. Ya. Nah, kemudian jangan mengidentifikasikan diri saudara dengan perasaan saudara. Nah, ini penting. Salah satu nasihat bapak-bapak gereja, khususnya Bapak Padang Gurun, di gereja kurang lebih pada saat abad keempat begitu ya, ada banyak bapak gereja gitu. Kalau di teologi bisa kita ada satu buku namanya Philokalia. Buku Philokalia itu ditulis oleh bapak-bapak gereja, khususnya bapak-bapak Padang Gurun. Mereka sangat concern dengan batin ya, dengan hal-hal bersifat spiritualitas, sangat batin. Dan mereka mengajarkan satu teologi namanya teologi nepsis. Teologi nepsis sebenarnya diambil dari Petrus ya, dari surat Petrus tentang kesadaran. Jadi kita harus sadar bahwa pada saat kemarahan atau kebencian atau kejengkelan itu ada di hati kita, kita mesti sadar.
sadar bahwa kejengkelan itu dan kita adalah dua entitas yang berbeda, dua hal yang berbeda. Pada saat saudara merasa marah, jangan bilang saya merasa marah. Tapi bilang ada kemarahan dalam hati saya. Masuk Roma 11, dia bilang begini, itu dia lakukan self talking kan ya. Dia bilang, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Jadi self talking ini sebelum ditemukan oleh psikolog-psikolog modern, oleh oleh Daud sudah menemukan itu, bahwa harus ada pembicaraan batin. Kita harus berjarak dengan perasaan kita. Dan itu sangat penting. Bapak-bapak gereja sangat aware dengan ini. Mereka ada kurang lebih ada 5, dan salah satu teologi yang muncul yang paling kentara dari mereka adalah teologi nepsis. Bagaimana kita berjarak dengan perasaan-perasaan itu. Jadi jangan mengidentifikasikan diri saudara dengan perasaan saudara. Lalu kemudian setelah kita berdiam diri, ya, jangan melakukan apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa. Lalu kemudian kita tahu bahwa di hati kita ada kebencian yang muncul, ada kejengkelan yang muncul. Maka dengan bantuan Roh Kudus, belajarlah untuk menyelidiki batin saudara. Penyelidikan batin itu suatu hal yang wajib dilakukan. Dan semua orang Kristen di sepanjang sejarah gereja itu melakukan itu. 1 Korintus 13 ayat 5 dia bilang, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu. Nah sebenarnya pada saat retreat KU2, yang ikut retreat KU2, kita melakukan itu. Ya, kita melakukan self-eksaminasi. Jadi memeriksa batin kita. Melihat apa. Karena dunia ini kejam ya. Dia melukai kita, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita perlu aware dengan itu supaya dia tidak kemudian muncul di belakang untuk menjadi dendam. Lalu marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Memeriksa hidup kita. Itu penting. Ini kekayaan Kristen yang saya kira mungkin sekarang mulai ramai lagi digali oleh banyak orang karena apa yang ditawarkan oleh dunia ternyata tidak begitu memuaskan mereka. Lalu kemudian, nah pada saat penyelidikan batin apa yang diselidiki? Yang kita selidiki adalah pertama penyebab baper. Coba saudara rasakan. Sebenarnya yang membuat saudara baper itu apa? Apakah kesombongan? Atau mungkin kesombongan saudara? Atau kemelekatan saudara? Atau ketidakmampuan saudara berdamai dengan perubahan? Nah, kemudian, apakah ada pikiran-pikiran atau harapan-harapan atau keyakinan yang melatar belakangnya itu? Apa saudara pernah, kalau saudara baper, apakah karena saudara pernah tersinggung dengan orang itu sebelumnya? Atau ada kebencian yang belum saudara selesaikan sebelumnya, atau ada sejarah panjang antara saudara dengan orang itu, atau saudara harus sadar dengan itu. Karena luka itu kalau misalnya kita nggak sadar, kita menganggap bahwa itu luka baru, ternyata itu luka lama. Dan kita harus menyelesaikan itu. Itu tanda bahwa saudara harus menyelesaikan itu, dan tidak boleh hidup dalam kebencian. Roh Kudus akan tolong saudara sebenarnya. Kalau saudara kita mau terbuka, atau dibimbing oleh Roh Kudus pasti akan menolong kita. Lalu kemudian, yang ketiga, apakah memang informasi yang saudara dapat adalah kebenaran atau dugaan? Nah, kadang-kadang kita menyebutnya itu kebenaran. Makanya saya bilang, jangan cari teman-teman yang sama-sama benci dengan orang itu. Kalau saudara ketemu benci dengan seseorang, lalu kemudian saudara cari orang yang benci dengan orang yang sama, maka saudara tidak akan menemukan kebenaran. Saudara akan semakin terperosok ke dalam ego. Kita akan semakin terperosok ke dalam ego kita dan kebencian kita. Kita harus cari orang-orang yang netral. Hamba-hamba Tuhan itu cukup baik karena mereka netral untuk melihat sebuah kejadian. Dan itu pentingnya kita untuk datang kepada ngobrol dengan hamba Tuhan. Mereka lebih lebih terbuka untuk melihat kebenaran dari berbagai perspektif sehingga kita pun akan semakin lebih bisa melihat kebenaran. Apakah itu dugaan atau kebenaran? Itu penting. Nah, jika hal tersebut adalah dugaan, nah biasanya begini saudara, saya nggak tahu dengan yang lain, tapi biasanya kalau saya merasa bahwa itu dugaan, itu ketakutan-ketakutan saya.
itu dengan sendirinya dia akan menjadi, baper itu akan tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba kalau saya mengalaminya, kalau saya tahu itu cuma dugaan. Waktu Roh Kudus bilang itu cuma dugaan, itu tidak benar, belum tentu benar. Itu tiba-tiba itu langsung mulai surut dengan sendirinya. Oh. Oke. Masih bisa dengar? Putus-putus katanya. Beberapa tapi masih cukup lancar, Pak Willem. Oh ya, sorry, saya nggak tahu di mana nih. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi apa yang diselidiki itu penyebab baper. Kemudian apakah ada pikiran-pikiran atau harapan-harapan atau keyakinan di balik itu? Apakah memang ada informasi yang tersebut itu dugaan saya atau memang kebenaran? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mulai menyelidiki, ternyata gini, kita tahu bahwa itu bukan dugaan kita, itu kebenaran. Memang orang itu menjengkelkan. Memang orang itu tidak menghormati kita. Memang orang itu berniat melukai kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saudara baca di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Daud bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau kita baca ayat itu saja, kita melihat bahwa ini seperti pujian. Tapi kalau saudara baca dari ayat 102, pasal 102, saudara akan menemukan bahwa itu sebenarnya konteksnya doa minta tolong. Jadi Mazmur 102 itu menjelaskan tentang bagaimana Daud itu merasa tertekan, lalu dia mulai baper, itu perasaan-perasaan dia berkecimpung di situ, lalu dia merasa ciut begitu. Tapi tiba-tiba dia mendebat. Ya, tiba-tiba dia mendebat egonya itu. Dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mendebat egonya. Nah, saudara harus berani mendebat ego. Kalau kita merasa tidak dihormati, dan bilang, betul orang itu memang tidak menghormati kita, orang itu memang sengaja melukai kita. Maka pertanyaannya begini, apakah saudara harus selalu dihormati? Jawabnya tidak. Kita tidak selalu harus dihormati. Apakah kalau dia memang menyinggung apa namanya, dia ego itu kadang-kadang ya, membuat kita, misalnya dia menyinggung pekerjaan kita, lalu kita bilang, kan saya sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, kok saya tidak dipuji? Pertanyaannya begini, apakah pekerjaan saudara harus selalu dipuji? Jawabannya tidak. Nah, kita harus berani kejam dengan ego kita, karena ego kita seringkali menipu kita. Orang yang semakin dewasa, itu egonya semakin kecil, dan kesadaran saudara untuk memahami ego saudara yang menguasai saudara, ya, manusia daging itu menguasai saudara. Saudara harus semakin peka dengan itu, dan saudara harus semakin bisa menaklukkan. Berdebat dengan ego itu penting di dalam batin kita. Dan Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Ketika di Taman Getsemani, dia tahu kehendak di dalam dirinya sebagai manusia. Dia ada kecenderungan untuk melakukan kehendaknya, menyelamatkan diri. Tapi dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia sadar di dalam dirinya ada kecenderungan untuk meninggalkan, untuk lari cari keselamatan. Tapi dia tidak mau. Dia bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu penting. Jadi belajar untuk mendebat ego kita. Kalau kita mulai kecenderungan, bilang saya nggak harus seperti itu. Apakah saya harus? Enggak, saya tidak selalu harus dihormati. Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk dia diperlakukan dengan tidak adil. Dan dia bilang, ya, saya pikir setiap kali seperti itu. Ya, jadi itu penting bagi kita untuk berani untuk mendebat ego kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, lalu pada saat kita menghadapi baper, setelah kita mulai menguatkan kita berdebat dengan ego kita, maka yang dilakukan berikutnya adalah kuatkan keyakinan saudara bahwa Tuhan memiliki rencana. Ini penting. Yakin bahwa Tuhan pasti memiliki rencana di balik sakit hati saudara, itu penting. Saya ambil contoh misalnya dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Ini penting saudara. Pada saat itu Daud pulang dari perang, dia menang ya.
Tapi sampai di rumah, sampai di kampungnya, di kotanya itu sudah dihancurkan oleh musuh. Dan anak-anaknya, dua istrinya itu dibawa oleh musuh. Lalu kemudian orang-orang Israel banyak, dia pulang berharap dipuji karena dia menang. Tapi yang terjadi adalah orang-orang itu menghujat dia. Mereka berkata, rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian kalimatnya jelas itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dalam keadaan baper gitu ya, dalam keadaan tertekan. Harusnya orang yang itu puji dia, malah dia dihujat seperti itu, mau dilempari batu. Tapi kemudian Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, ya, bahwa jadi intinya dia langsung bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mesti ngapain? Saya mesti kejar atau tidak? Ya. Lalu Tuhan bilang, kejarlah kamu. Ini kan kalau kita bilang, kenapa sih Daud mesti tanya? Udah pasti kejar aja. Otomatis itu kita harus kejar. Kalau ada orang masuk kita kejar. Tapi Daud tidak mau begitu. Daud berjarak dengan emosinya itu. Dia tanya ke Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan saya kira ini contoh yang bagus. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang memang mengkelut, kemudian dari luar kita dapat tekanan, dari dalam juga kita dapat tekanan, maka yang dilakukan adalah cari Tuhan, tanya Tuhan, dengarin Tuhan. Itu jauh lebih baik. Jangan umumnya orang akan mengejar, tapi Daud tidak akan mengambil keputusan yang umumnya. Dia mengambil keputusan yang seharusnya orang yang dekat dengan Tuhan lakukan, yaitu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah kemudian, ini mau saya selesaikan atau? Saya menemukan sih beberapa tentang berjarak tadi, Pak Welem. Ya. Mungkin konklusi untuk mempertajam saja. Tadi kita sudah belajar tentang berjarak dengan materi, berjarak dengan keadaan. Terus sekarang ternyata lebih dalam lagi berjarak dengan perasaan. Wah, ini ternyata untuk dengan perasaan pun kita harus berjarak. Sedangkan di dalam perasaan kan sumber yang membuat perasaan itu kan kadang-kadang tentang selera, tentang pikiran, tentang apa. Itu kan banyak sekali, Pak Welem. Artinya kita harus membenarkan dulu konstruksi yang bisa membuat perasaan kita terbentuk, begitu dong Pak Welem ya? Kalau kita berjarak dengan perasaan, apa yang bisa membentuk perasaan juga harus kita konstruksi lagi supaya perasaan tidak merusakkan kita. Betul. Karena itu memang pendewasaan rohani itu membutuhkan latihan. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Melatihan itu sesuatu yang bukan dilakukan satu kali, itu berkali-kali dan seringkali dilakukan. Jadi bahwa kita harus mengkonstruksi, tapi memang tidak otomatis begini. Kebanyakan orang pada saat melakukan disiplin rohani, mereka tidak merasakan manfaat, mereka ingin dapat manfaat yang langsung cepat. Ya, cepat. Wah, cepat langsung. Tapi sebenarnya Paulus juga bilang itu latihan. Jadi pembentukan karena latihan. Itu bukan seminar 1 jam 2 jam gitu ya. Ini semua pembentukan latihan yang memang dikerjakan. Dan memang itu harus di-mentoring. Itu harus di-mentoring. Karena ego kita bisa bekerja. Orang puasa, misalnya, salah satu cara untuk melatih, misalnya puasa yang disiplin rohani. Orang puasa itu bisa dari pengendalian diri, tapi juga bisa membuat ego kita meningkat. Ada orang puasa untuk supaya keinginannya tercapai. Itu kan sebenarnya menguatkan ego. Orang puasa harusnya mendengarkan Tuhan bicara apa ke dia, supaya egonya itu ditaklukkan. Jadi orang puasa itu supaya menjernihkan keinginan-keinginan dia itu. Bukan untuk menguatkan keinginan-keinginan dia. Kalau Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, puji Tuhan. Tapi kita harus pasang telinga juga. Jangan-jangan Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan sudah menyiapkan lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Jadi memang itu butuh latihan, Pak Tri. Ya. Oke, lanjut dulu Pak. Nanti kita setelah ini ada pertanyaan. Baik. Baik. Latihan agar tidak mudah. Ini kurang lebih ada berapa poin sama, tapi saya hanya mempertegas lagi di bagian ini. Bagaimana cara kita melatih agar tidak mudah. Tadi saya sampaikan bahwa kedewasaan rohani itu butuh latihan. Kita menyebutnya latihan rohani kalau dalam
Kekristenan kita menyebutnya biasanya disiplin spiritual atau latihan rohani. Kalau dalam beberapa gereja, kalau itu sama gereja, mereka biasa menyebutnya dengan istilah asketisme. Asketisme sebenarnya intinya sama ya, latihan. Nah, yang pertama adalah perbiasakan eksaminasi diri. Membiasakan diri untuk melakukan pemeriksaan batin merupakan suatu kebiasaan rohani yang dilakukan oleh Daud, Kristus, dan para rasul. Dan juga bapak-bapak gereja, misalnya bapak-bapak padang gurun. Ada banyak bapak padang gurun. Kemudian Agustinus melakukan itu. Kalau saudara baca buku Agustinus yang terkenal, ada 2 buku yang terkenal, buku Confession dan buku The City of God. Confession itu murni tentang eksaminasi diri. Itu murni tentang eksaminasi diri. Kemudian Luther, ya, Charles Spurgeon pun melakukan hal yang sama. Eksaminasi diri membantu kita peka terhadap perasaan-perasaan negatif yang muncul agar dapat segera diatasi. Jadi ketika perasaan itu mulai muncul, kita mulai peka. Makanya berjarak dengan perasaan itu penting, supaya kita tidak dikuasai oleh perasaan itu. Biasanya kalau orang mulai peka dengan perasaan itu, dia mulai tenang. Ketika dia mulai marah, dia mulai rasa malu, dia merasa tersinggung, dia mulai tenang. Karena dia tahu ada perasaan yang muncul dan bukan dia. Kadang-kadang kalau orang tidak peka dengan perasaan itu, mereka biasa bilang, ya saya marah. Tapi kalau orang yang peka dengan perasaan itu, mereka bilang ada kemarahan dalam batin saya. Karena kemarahan dan kesadaran kita itu 2 hal yang berbeda. Nah, kemudian percaya bahwa Allah memiliki rencana di balik semua yang terjadi. Membangun keyakinan bahwa di balik setiap situasi bahwa Tuhan memiliki rencana di balik semua situasi. Memang banyak orang ini cukup menyedihkan ya. Banyak orang Kristen mengatakan hal itu klise. Itu kan klise. Ya Tuhan bekerja di. Nah, saya tidak tahu kenapa orang bisa berkata seperti itu. Tapi dugaan saya dua. Satu, mereka tidak percaya firman Tuhan. Yang kedua, mereka belum mendapatkan manfaat dari firman itu. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidup saudara, apapun yang saudara lakukan itu mungkin belum terjadi sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Dan saudara itu membuat sebuah harapan. Ya. Jadi kayak COVID ini. Kalau saudara tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana, kita nggak tahu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita nggak bisa lihat masa depan. Kita lihat ini seperti random aja gitu. Dan kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya nggak tahu, kadang-kadang kalau kalimat ini diucapkan, karena sering diucapkan, kalimat ini tidak punya power sama sekali. Karena kita tidak membatinkan itu. Karena itu penting bagi kita untuk membatinkan lagi, bahwa ini penting, Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi. Kalau saudara disakiti, Tuhan punya rencana di balik peristiwa itu. Itu harus harus sadar, ya, kita harus menyadari hal itu. Nah, kemudian siap yang adalah siap dengan hal-hal baru. Saudara punya rencana apapun boleh, tapi harus lentur. Bersikap lentur dengan perubahan dan selalu siap kemanapun Tuhan mengatur alur hidup saudara. Kebijaksanaan Kristen bersumber dari kepercayaan bahwa Allah mengatur hidup kita. Jadi Yakobus bilang, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini aku besok berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Jadi orang yang tidak lentur dengan hidupnya, dengan bimbingan Tuhan, dia akan mudah baper. Kita rancang A, B, C, D, E, tiba-tiba Tuhan berubah. Ya. Kita rancang, biasa kita dihormati, tiba-tiba kita kehilangan kehormatan. Ya. Kita dilecehkan karena kita pengikut Kristus. Orang yang tidak punya kemampuan untuk lentur dengan hal-hal baru, dengan rencana Tuhan, itu akan membuat dia mudah sekali tersinggung, mudah sekali sakit hati dengan Tuhan. Dan itu sangat penting. Lalu yang berikutnya, keempat, belajar untuk tidak mengidentifikasikan diri dengan apapun. Saya kira itu sudah ya, kita sudah tahu. Jadi jangan mengidentifikasikan diri dengan apapun. Kalau saudara merasa tersinggung atau saudara baper ketika orang mulai menyinggung saudara, pekerjaan saudara, ide-ide saudara, sadari bahwa ide itu bukan saudara. Kalau ide yang ditolak, bukan saudara yang ditolak. Itu clear. Ya, jadi belajar untuk dewasa secara rohani dengan cara melihat hal itu secara berbeda. Lalu kemudian belajar untuk melepaskan. Poin penting dari Ayub ini, ketika Ayub menghadapi bencana yang luar biasa, dia bilang begini, dengan telanjang aku keluar,
dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Orang yang selalu menggenggam apa yang seharusnya dilepaskan akan terluka. Harta, jabatan, anak, ya, bukan milik saudara, bukan milik kita. Mereka memiliki jalannya sendiri. Suatu saat kita harus melepaskan mereka dan kita harus siap melepaskan mereka. Dan orang tidak siap dengan itu, silakan. Kita merencanakan baper. Gitu. Kita sedang bersiap-siap untuk kemudian akan terluka keesokan. Jadi harus belajar untuk melepaskan. Kemudian yang terakhir, nah ini penting ya teologi balok ini. Sadari setiap orang memiliki baloknya sendiri. Tuhan Yesus bilang begini, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan keluar melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Cara pandang kita dipengaruhi oleh balok di mata kita. Setiap orang itu punya balok di matanya. Balok itu bisa trauma masa lalu, sistem nilai, budaya, dan sebagainya. Dan karena kita punya balok di mata kita, kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang lain. Yang kita lihat adalah balok yang ada di mata kita. Saya ambil contoh misalnya begini. Ketika ibu-ibu siapkan masakan, ya, pulang, udah beli ke pasar, ya, becek-becek, pas corona ini tetap nekat karena cintanya sama suami. Masak, bawa pulang masakan itu ke rumah, beli bahan makanan, masak ya, di kompor panas-panas itu ya. Lalu disajikan. Setelah disajikan, suami pulang. Lalu suami cicipi masakan ibu-ibu. Lalu suami bilang, masakan ini nggak enak. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, yang bilang yang nggak enak itu sebenarnya suami itu sedang bicara tentang apa? Apakah suami ini bicara tentang masakan itu atau bicara tentang dirinya? Kan sebenarnya suami itu bicara tentang dirinya. Saya tidak suka makanan itu. Bukan masakan ibu nggak enak, bukan. Tapi saya tidak suka masakan ibu. Mungkin masakan ibu akan disukai oleh orang lain. Tapi untuk suami mungkin tidak. Gitu. Nah kita jangan baper untuk bilang, wah kok saya sudah capek-capek kok tidak dihargai. Tanya, nggak enak apanya. Papa mau diapain ya? Mau ditambahin garam 3 sendok atau gimana gitu ya? Tanya gitu ya, tanya. Jangan baper. Kalau baper udah nggak bisa tanya itu kan ya. Yang ada udah banting cuci piring sampai banting-banting piring gitu kan ya. Kenapa? Karena kita baper. Nah, tanya apa? Karena dia sedang tidak berbicara tentang masakan ibu dan ibu juga bukan masakan ibu. Jangan tersinggung. Ibu dan masakan itu berbeda dan dia sedang tidak bicara tentang masakan ibu. Dia bicara tentang seleranya. Kadang-kadang orang bicara tentang seleranya dan kita menganggap bahwa dia sedang menyinggung kita. Padahal dia nggak menyinggung kita. Dia sedang bicara tentang seleranya. Dia sedang bicara tentang balok di mata dia dan bukan tentang kita. Nah, kita harus peka, apakah ini balok ataukah kita? Kalaupun kita, memang kenapa? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam ajaran Kristen, ada begitu banyak fase-fase yang harus dilewati sebelum orang baper. Karena kita memberikan banyak kebenaran, dan ketika kita mulai melakukan kebenaran itu, kita mulai mengingat kebenaran-kebenaran itu, kita tidak mudah baper. Dan saya berdoa sebenarnya, supaya kebenaran-kebenaran ini ketika Bapak Ibu mau baper, Tuhan ingatkan lagi dengan kebenaran-kebenaran ini. Oh iya, saya nggak usah baper. Apa saya harus dihormati? Oh nggak juga. Gitu. Jadi saya berdoa sih ya berdasarkan dengan kebenaran-kebenaran yang disiaringkan ini waktu Bapak Ibu menjalani kehidupan. Karena kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan ingatkan saudara satu persatu. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang bisa saya sharingkan kurang lebih sudah selesai. Oke. Saya kira itu mungkin kita bisa ngobrol ya. Terima kasih. Mungkin saatnya untuk ngobrol, tapi saya menemukan bahwa saya seperti menggambarkan seperti ini ya Pak Welem ya. Ada orang yang memiliki jarak dengan segala sesuatu di luar kehidupannya. Betul. Bahkan sampai yang mungkin kita menganggapnya bahwa itu adalah perasaan dan kehendak itu bagian dari kehidupan kita, ternyata enggak. Kita harus memisahkannya juga. Bahwa saya bukan perasaan, saya bukan emosi, saya bukan kehendak gitu ya. Saya cukup dikuliti pada malam hari ini. Ada begitu banyak konsep yang mungkin selama ini semerawut dalam kehidupan kita gitu ya. Kita menganggap bahwa jiwa itu termasuk perasaan di dalamnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk sekedar emosi saja pun kita harus berjarak dengan emosi itu. Dan ini luar biasa
saya menemukan hal-hal baru sih pada malam hari ini. Sebetulnya saya tidak terlalu banyak pertanyaan karena begitu clear, begitu jelas, tapi mungkin hanya kasus-kasus ya Pak Stephen. Nanti silakan Pak Stephen akan memandunya kurang lebih kasus-kasusnya seperti apa. Tapi sebelum ke sana saya melihat ada Andi ya di sini ya. Andi itu saudara kita, dia adalah pendengar paling jauh saudara, karena dia tinggalnya di Gardu Jati. Bukan, saudara, di Jepang. Saya nggak tahu nih, Andi, bisa dinyalakan sedikit, bisa ngobrol dengan kita sebentar. Saya nggak tahu apakah orang Jepang baperan atau tidak ya. Dia ini orang Jepang. Halo Andi, apa kabar? Halo, Sehat? halo. Baik kok. Gimana kok? Di sana di lockdown tidak di lockdown rasanya. Nggak di lockdown sih. Nggak. Cuman Jadi apa masih ya? bekerja aja ya? Masih bekerja biasa. Oh, jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 10 ya? Jam 10 udah malam ya. Biasanya orang Jepang tuh jam 10 masih ngebir katanya, tapi Andi enggak ya. Ikutan webinar. Di sana orang Jepang baperan atau enggak? Secara gamblang dan cepat saja. Secara gamblang ya. Oh, ya. Orang Jepang ya tergantung orang sih ya kok ya. Sama aja sih di mana-mana juga. Jadi ada aja sih orang yang apa ya? Yang dia terlalu self-center. Jadi dia nggak mau dengerin kata orang. Jadinya dibilangin, kamu apa? Nggak setuju sama pendapatnya dia baperan, dia marah kayak gitu. Ada aja. Iya. Apalagi mereka bukan anak Tuhan tentunya ya. Iya, kok di sini rata-rata semua ateis gitu ya, nggak percaya Tuhan. Oh, kebanyakan ateis ya. Andi nggak ateis kan, tetap anak Tuhan kan? Saya percaya, Pak. Tetap kok. Terima kasih Andi. Andi kalau mau ada pertanyaan, kalau apa nanti lewat Stephen saja ya. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh. Aduh, pulangnya jangan kemalaman, Di. Siap. Jauh ke Jepang. Oke kok. Thank you. Silakan Stephen. Ya, jadi kita udah banyak dengar tentang pemaparan dari baper-baper itu sendiri ya. Tentunya banyak kasus di dalam keseharian kita, mungkin ada begitu banyak kejadian dalam kehidupan kita yang membuat kita baper, atau kita salah ngomong menyebabkan orang lain jadi baper gitu. Tetapi yang saya lihat kadang-kadang baper itu ada yang positif, mungkin ada yang negatif juga. Ada positif dan negatif. Dalam artinya seperti ini, mungkin tadi Pak Novi udah banyak cerita tentang bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan sesuatu yang melekat dalam keseharian dia. Itu kan baper yang negatif gitu. Tetapi saya menemukan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat seorang orang lain yang hidupnya tidak sebaik kita atau menderita gitu ya, dan kita tergerak untuk membantu orang itu gitu. Padahal kan berarti kan kita juga lagi baper kan, kita lagi baper melihat kekurangan orang lain, kesusahan orang lain, dan kita tergerak untuk membantunya. Saya menemukan bahwa ya mungkin bisa dikoreksi juga bahwa baper itu ada yang positif dan yang negatif gitu. Dan mungkin juga banyak kasus-kasus di luar sana yang melihat misalnya orang lain mengalami kesusahan seperti apa dan kita menjadi baper untuk membantunya dia juga gitu, membantu dia juga. Mungkin itu salah satu baper yang positif. Mungkin itu salah satu kasus yang pernah saya hadapi gitu ya. Dan waktunya sekarang saya akan membuka ruang buat Bapak Ibu sekalian untuk mungkin bercerita atau bertanya sama Pak Wellem atau sama Patri tentang apa yang tersirat di benak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ketika Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian mendengar pemaparan tadi. Kan pastinya banyak hal yang baru yang kita dengar ketika kita mendengar pemaparan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang mau mungkin cerita, boleh saya buka waktunya dengan mengacungkan jempol, dan saya akan unmute Bapak Ibu sekalian, jadi bisa mungkin langsung bertanya langsung sama Pak Novi atau Pak Wellem. Ya, bisa tanya langsung.
Iya, boleh. Baik. Om, berarti ini nanyanya sama Pak Welam bukan sama saya ya, Om ya? Ya. Ya, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Welam ya. Itu memberi masukan yang cukup banyak. Sebab saya selalu pengen belajar ya. Jadi kalau dapat hal-hal yang begini itu cukup senang. Buat saya senang untuk mendengar dan menerima hal-hal pelajaran-pelajaran seperti ini. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan atau saya mau mungkin minta pendapat dari Pak Welam. Tadi dikatakan bahwa baper itu menurut kamus itu kalau menurut satu reaksi dari seseorang pada saat menghadapi sesuatu. Satu reaksi. Nah, satu pelajaran yang pernah saya dapat ya dulu bahwa hal-hal yang seperti ini itu adalah satu defect, satu cacat dari masa kecil. Jadi pengalaman waktu perkembangan dia, terutama waktu umur 2 sampai 5 tahun. Ada satu trauma yang menyebabkan dia bersikap seperti ini. Jadi, apa dia pada saat itu dia tidak menerima kasih sayang, apa pada saat itu dia mendapat satu trauma yang ya tidak enak sebagai anak dari orang tua atau dari masih family tapi yang lebih tua dari dia, dan biasanya itu akan muncul terus waktu dia menjadi besar, waktu dia menjadi pemuda, waktu dia dewasa. Kalau dia menghadapi hal yang kira-kira sama, maka perasaan itu akan keluar. Ya. Itu akan keluar dan akan berbentuk seperti yang malam ini kita bicarakan tentang baper, bawa perasaan. Nah, dan yang tadi sudah disampaikan segitu panjang lebar dan begitu terperinci, teratur, terperinci sehingga kita bisa menjadi pegangan buat kita untuk mengatasi baper ini. Kalau menurut pendapat saya, apa lebih baik? Seperti tadi ada beberapa ayat yang bicara tentang ujilah diri sendiri, ya, menyelidiki diri sendiri, eksaminasi diri sendiri, dan sebagainya. Itu menurut saya jauh lebih saya bicara ini mungkin oleh sebab di bidang saya ya. Kita nggak akan mengobatin gejala, kita mengobatin penyakitnya, sebabnya, penyebabnya yang kita obati. Nah, jadi dan memang beberapa kali saya dapatkan pada saat konseling, apa yang disampaikan itu semua adalah satu reaksi dari keadaan yang dihadapi, padahal persoalannya bukan itu. Persoalannya sebenarnya ada satu hal yang dia sendiri, kalau sampai itu kita ungkap ya di depan dia tinggal lihat yang di depan itu dia percaya atau enggak. Kalau dia enggak begitu percaya, dia akan tetap dia tutup. Tapi kalau yang di depan waktu dia konsultasi
orang yang dia bisa percaya, maka itu akan terbuka. Itu akan terbuka dan kita bisa menyelesaikan persoalannya. Dan mungkin pada saat kita bisa menyelesaikan persoalannya, maka orang itu tidak akan kembali lagi, baper lagi. Atau tidak kembali lagi di persoalan yang dihadapi. Nah, saya kira mungkin ada satu pemikiran atau masukan dari saya. Benar di sini bilang berapa ayat disampaikan tentang Raja Daud dan sebagainya. Saya kira Raja Daud itu penuh dengan trauma-trauma masa kecil. Dia diusir, yang lain di rumah, dia di ladang, ngurusin 2-3 domba. Itu trauma yang dia bawa terus. Sehingga beberapa kali dia curhat di dalam mazmurnya tentang dirinya sendiri. Ya, itu memang suatu hal yang positif, ya. Kita anggap itu positif. Nah, begitu. Jadi kembali lagi ke topik yang malam hari ini kita bicarakan bersama. Ya, kalau menurut saya kita mungkin tidak memberikan atau tidak menyembuhkan gejala, ya. Tapi kita cari penyebabnya, kita gali penyebabnya, dan mudah-mudahan kalau kita gali sampai sejauh mungkin dan dia terbuka, itu akan menolong buat yang bersangkutan. Saya kira itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Om ya untuk masukannya. Memang betul bahwa di dalam diri seseorang itu selalu ada apa namanya bagian dari masa lalu yang membentuk dia. Misalnya dalam, saya nggak salah ingat ya, siapa? Si Erik Erikson ya. Erik Erikson itu dia menjelaskan tentang psikologi perkembangan psikososial ya. Jadi psikososial itu menjelaskan bahwa perkembangan stage of pertumbuhan dia itu, langkah-langkah umur pertumbuhan dia itu mempengaruhi nanti seperti apa. Makanya memang self eksaminasi tujuannya adalah menggali hal-hal yang tidak disadari. Kalau bapak-bapak gereja bilangnya kotoran batin, ya, kotoran batin atau batu-batu kerikil dalam batin. Tujuannya adalah kejernihan sebenarnya. Kejernihan. Karena kadang-kadang kita memang tidak sadar ketika ada pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu yang masih berbekas dalam batin kita dan kita tidak sadar. Karena itu memang harus ada namanya self-eksaminasi. Dan seharusnya semua orang Kristen kita melakukan self-eksaminasi sebelum kita mulai menjalani kehidupan kekristenan kita. Paulus beberapa kali kan dia menjelaskan bahwa ya yang lama sudah berlalu, ya, mengarah kepada. Jadi artinya dia ingin menjelaskan bahwa tetap yang lama itu kadang-kadang mengganggu. Tapi kita harus aware ya, sadar bahwa yang lama itu memang bisa mengganggu. Betul bahwa kalau kita belum menyelesaikan trauma-trauma masa kecil, kadang-kadang memang dia muncul lagi di masa depan dan itu akan mengganggu. Dan kita harus memang menyelesaikan pada saat konseling, memang kita harus menyelesaikan itu terlebih dahulu. Terima kasih Pak Yohanes untuk masukannya. Saya setuju dengan masukannya. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Welem, ada pertanyaan di chat. Oke. Dari Ibu Evelyn, Feli dan Cyril. Mau tanya, apakah kalau sudah terbiasa berjarak dengan perasaan akan membuat orang menjadi dingin, cool, sulit berempati, simpati dengan orang lain? Betul. Jadi memang ini kita harus bedakan juga. Kemarin kan pada saat biblical night saya jelaskan tentang stoa. Stoa itu dia berusaha untuk dingin, menghilangkan perasaan. Nah, kita tidak seperti itu. Perasaan itu bukan musuh sebenarnya. Perasaan itu sahabat. Perasaan telah membantu Daud membantu Daud menulis Mazmur.
tanpa punya perasaan yang mendalam tentang Tuhan, dia tidak mungkin bisa menulis mazmur. Tapi yang saya maksud adalah bukan berjalan dalam pengertian musuhi, tapi kita harus menyadari bahwa perasaan itu bukan kita. Begitu perasaan-perasaan negatif itu muncul dalam hati kita, kesadaran kita jangan larut. Maksud saya itu. Kesadaran kita jangan larut. Makanya Alkitab berkali-kali bilang jangan dikuasai oleh kemarahan. Jadi itu muncul, oke. Tapi kita mesti sadar bahwa itu sedang muncul. Dan kita mesti berkuasa untuk itu. Nah, untuk kita bisa berkuasa, langkah awalnya kita mesti sadar dulu. Kalau kita nggak sadar apa yang kita akan kuasai, kita nggak mungkin bisa menguasainya. Harus sadar dulu. Nah, karena itu, Bapak-Bapak gereja seringkali mengajarkan untuk self-eksaminasi. Penyadar. Ada juga namanya istilahnya dua hening. Gitu ya. Dua hening itu adalah kita mulai memuji Tuhan, tapi kemudian kita kadang hening untuk melihat apa yang terjadi dengan batin kita. Kadang-kadang kita mulai marah, kadang-kadang itu mulai muncul di situ. Nah itu sebenarnya penting. Dan saya kira sekarang gereja-gereja, hampir semua gereja, mereka sudah mulai mengembangkan itu lagi. Misalnya di gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta dulu kalau bicara tentang spiritualitas mereka agak tabu karena lebih banyak bicara ini kayak mirip Katolik begitu. Tapi sebenarnya itu bukan Katolik punya, itu punya Kristen. Dan seperti Sati ya, kemudian di Inti juga, itu ada mata kuliah kalau nggak salah spiritualitas yang harus membaca buku Richard Foster. Richard Foster itu di dalam itu ada namanya dua batin. Dua batin itu bicara tentang bagaimana kita menyadari hal-hal yang ada di batin kita, termasuk kebencian dan sebagainya, dan mesti berjarak dengan itu. Pada saat dia muncul, kita mesti sadar. Jadi saya kira itu memang salah satu kesulitan orang untuk memahami antara berjarak dengan emosi dan stoaisme adalah mereka berpikir bahwa cara kita melihat emosi sama dengan stoa. Enggak. Kalau stoa menganggap perasaan itu musuh. Kalau kekristenan menganggap perasaan itu berkat. Gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya ya yang pertanyaan tentang itu. Lalu kemudian dari Priska. Priska mau nanya langsung? Oh, boleh. Priska silakan. Oh, bisa ngomong? Bisa di-unmute? Ya, silakan Priska. Selamat malam. Malam, Priska. Itu pertanyaannya yang di chat aja. Oh, di chat aja. Oke. Mohon maaf. Oke. Oh, baper merupakan wujud nyata dari besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, betul bahwa di satu sisi betul, karena memang dalam berinteraksi dengan manusia kadang-kadang memang kita bersinggungan dan memang itu mendewasakan kita. Tapi yang dimaksud dengan baper adalah orientasinya adalah dirinya sendiri. Itu mungkin sekaligus tadi menjawab yang tadi Stephen ya. Apakah ada baper yang positif? Memang beberapa literatur yang saya baca mereka membedakan antara baper dan empati. Kalau tadi yang Stephen sampaikan itu empati. Empati kalau kita melihat orang lain susah, kita mulai memposisikan dirinya sebagai tujuannya untuk orang itu. Jadi fokusnya ke orang itu. Tapi baper enggak. Baper itu fokusnya adalah diri sendiri. Jadi dia menganggap diri sendiri, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Bukan kenapa orang lain diperlakukan. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini? Jadi itu memang bedanya di situ. Jadi kalau saya pikir apakah besi menajamkan besi, betul, itu memerlukan proses. Tapi baper itu adalah ekses dari besi menajamkan besi. Baper bukan berarti harus dibiarkan untuk tetap tinggal dalam batin kita. Karena baper itu lama-lama kelamaan kalau dia sudah terkonfirmasi oleh ego kita, dia bisa menjadi kebencian, dia bisa menjadi sesuatu luka yang kemudian nanti bisa meledak. Mungkin hari ini tidak, tapi kemudian hari bisa meledak. Jadi saya kira baper harus diselesaikan. Dan apakah ada baper positif? Untuk pembahasan kali ini kita membatasi hanya baper negatif. Kalau mungkin kemudian baper akan dibilang positif dalam pengertian empati, ya mungkin juga. Karena ini kan term ya, ini kan terminologi. Kalau terminologi itu lentur ya, dia mau dipakai dalam konteks apa saja itu boleh. Tapi kalau saya membahas di sini baper dalam pengertian negatif dan memang baper dibedakan dengan empati. Saya kira seperti itu. Oke.
Sambil menunggu yang lain, boleh langsung ketik atau angkat tangan ya. Saya kok menemukan seperti ini, Pak. Baper itu kan kayaknya lebay. Orang lain bertindak, lalu kita bereaksi berlebihan dan mencoba menebak-nebak tindakan orang dengan apa menurut pendapat kita, lalu kita merusak diri kita sendiri dengan itu. Tetapi tadi kalau kita membahasnya bahkan ketika orang yang sengaja untuk melukai kita, menghina kita, mengejek kita pun kita sebaiknya menahan diri untuk baper gitu kan Pak. Yeah. Jadi bukan saja kitanya yang jangan lebay, bahkan ketika memang orang lain pun hendak menyakiti kita, kita juga tidak terbawa. Bahkan sejauh itu sampai sejauh itu gitu Pak. Ya. Sebenarnya mungkin bukan menahan diri Pak ya. Tapi menyelesaikan. Jadi kalau misalnya kita baper itu kan kadang ada dorongan-dorongan pikiran ya, dari pikiran kemudian jadi perasaan. Yang dijelaskan dalam spiritualitas Kristen itu bukan kita tahan. Kalau tahan itu tidak terekspresi tapi ada di batin. Saya mau balas dendam tapi saya tahan. Dendam itu masih ada di batin, tapi saya nggak mau ekspresikan. Yang dimaksud dengan spiritualitas Kristen adalah kita menyelesaikan sampai ke batin-batinnya diselesaikan, sampai ke akar-akarnya. Karena kadang-kadang orang tidak membalas bukan karena dia penuh kasih, bukan. Tapi karena dia memang takut aja membalas atau mungkin dia takut harga dirinya kemudian dia di apa namanya. Tapi memang betul bahwa baper itu ya harus dikuliti ya. Baper itu harus dikuliti. Karena kalau kita tidak kuliti kita nggak bisa apa namanya bereaksi dengan sesuai. Dan ajaran Kristen, ini bedanya ajaran Kristen dengan ajaran yang lain, ajaran agama lain. Kalau ajaran agama lain, dia tuh hanya mengekang sampai ke aspek fisik. Pokoknya jangan A, jangan B, jangan C. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan apa segala macam. Tapi kekristenan bukan jangannya, diselesaikan sampai ke aspek batinnya. Apa yang membuat kamu membunuh? Kebencian. Kenapa ada kebencian? Itu dikelola. Itu diolah sampai kemudian tuntas. Dan bersyukurnya kita punya Roh Kudus. Jadi kalau saya presentasikan terkait tadi, sepertinya berat dan sepertinya ideal. Sebenarnya enggak juga. Bagi orang Kristen, ada Roh Kudus yang kemudian memampukan kita untuk melakukan itu. Dan ada Roh Kudus juga yang mengingatkan kita kepada hal-hal yang mungkin mengganggu kita pada saat kita mulai baper gitu. Saya percaya sih gitu ya. Jadi. Iya, sampai dikejar sampai kedalaman itu Pak ya. Sampai kedalaman itu Pak. Iya. Ini ada lagi lanjut Pak ya dari Marcella Lim. Ini temannya Priska katanya nih, gimana respon kita menanggapi curhatan dari teman yang terlalu baperan terhadap sesuatu tanpa ikut-ikutan jadi toksik. Ya memang itu Pak jadi orang yang support dengan bapernya dia gitu ya. Ya jadi memang pada saat kita sudah tahu kebenaran ini, baper itu tidak akan menyelamatkan teman saudara. Kalau kita teman kita lagi baper lalu kita ngobrol lalu kita mengkonfirmasi bapernya itu tidak akan apa namanya tidak akan membuat dia jadi kuat, justru akan membuat dia jadi rapuh. Memang kadang-kadang begini, sebagai teman kalau orang curhat dengan kita kayaknya kita pingin ya sebagai teman kita pingin ngedukung begitu ya. Tapi kalau orang dalam keadaan baper dan kita dukung, kita justru merusak dia dan dia akan semakin terjebak ke dalam egonya dia. Kalau saya boleh memberikan masukan adalah coba bantu dia untuk berpikir netral. Karena pada saat dia datang kepada saudara, dia ingin saudara mengkonfirmasi egonya. Nah kalau gitu caranya adalah coba bantu dia untuk berpikir netral, berpikir jernih, ya tanpa perasaan. Mungkin bukan itu. Nah kalau saudara mencoba untuk istilahnya apa namanya membantu dia berpikir netral, ada kemungkinan saudara pun dibenci karena egonya tidak tersampai. Ada kemungkinan itu. Nah, makanya caranya harus juga bagus. Jadi jangan kamu mesti baper, jangan gitu. Harus santun, karena dia orang baper itu lagi sensitif. Kan? Sensitif. Atau kadang-kadang tidak usah ngomong apa-apa dulu lah. Tenang aja dulu, diam aja. Jadi biarkan dia mencurahkan dia punya isi hati sampai kemudian ventilasi emosinya sudah stabil, baru saudara mulai ajak ngobrol dia pelan-pelan.
Tapi arah pembicaranya adalah membuat dia netral, melihat secara netral, supaya dia juga tidak terseret oleh perasaan yang tadi berkecamuk dalam batin dia itu. Gitu. Jadi saya kira seperti itu. Kalau melihat materi tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Saya adalah jenis orang yang disukai banyak orang. Tetapi ketika saya melihat seperti ini, saya melihat bahwa saya justru memberikan toksik kepada mereka kemungkinan, Pak. Saya justru mensupport ketika orang lagi baperan. Mungkin mulai malam hari ini saya akan banyak dijauhi orang. Gara-gara saya akan meminta dia berpikir netral. Lanjut Pak, ada dari Karina Nataniali. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan berjemaat menghadapi orang berbaperan. Nah, maksudnya gimana nih? Mungkin teman yang bersentuhan ya. Kalau yang nggak bersentuhan mungkin yang nggak akan ada ceritanya. Tapi dalam pelayanan kita mungkin juga ada orang yang kita ngomong apa, dia keterimanya apa, gitu ya. Jadi agak sulit gitulah Pak. Orang-orang yang tipikal orang-orang sulit. Ya. Ya memang kalau untuk menghadapi orang-orang yang sulit, ya kitanya harus ini. Makanya kenapa di gereja penting untuk jemaat untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian supaya dibantu memahami batin mereka. Nah kalau lihat misalnya core itu kan pelajaran kedua dan ketiga ya, pelajaran kedua ketiga itu banyak bicara tentang level batin itu. Jadi tugas kita kalau saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan membantu jemaat menyadari hal itu. Lalu yang lain mensupport. Orang baper itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi santo begitu, jadi baik gak gitu ya. Dia butuh proses. Dan sebagai keluarga rohani memang kita harus bersabar ya. Sama dengan pada saat anak kita baru lahir dalam keluarga kita, dia belajar berjalan, dia kencing di mana-mana gitu ya. Kita bersabar sampai kemudian dia menjadi dewasa. Nah, gereja itu seperti itu. Gereja adalah keluarga rohani. Kita merawat teman-teman kita yang mungkin baper. Karena memang begini, menurut penelitian, ada orang-orang tertentu yang tingkat sensitivitasnya itu tinggi. Ada, kalau menurut Alan Aron tadi, dia bilang ada 20%. Dan bisa jadi jadi 1 dari 5 orang dari penduduk dunia itu ada orang paling sensitif. Dan kita nggak bisa bilang bahwa, oh kamu kok terlalu baper, bukan itu. Kita mesti bantu mereka untuk memahami diri mereka, bahwa mereka rawan di bidang itu, lalu kemudian kita bantu untuk kemudian bagaimana dia bisa merawat batinnya, bagaimana dia bisa keluar dari hal-hal yang negatif. Betul bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu orang-orang yang sensitif ini mereka juga punya kemampuan yang kita tidak punya. Mereka punya kemampuan yang sensitivitas yang memang sangat bagus ya. Tapi untuk perasaan itu kadang-kadang memang dia sangat rapuh. Dan kita harus membantu. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa kita hanya menghadapinya saja tanpa memperbaiki dia. Jadi artinya di gereja juga harus semua orang mendapatkan pengetahuan yang sama tentang ini ya. Jadi kalau pasangan saudara belum dapat pengetahuan yang sama tentang ini, ya, saudara harus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sama. Orang-orang di kantor saudara belum punya pengetahuan yang sama seperti saudara, ya undang Pak Welem untuk bicara seminar ini di kantornya. Suruh masuk gereja Rehoboth ya. Oh, suruh masuk gereja Rehoboth, boleh. Jadi memang ini harus menyeluruh, harus semuanya ya. Makanya ini dibuatkan webinar supaya makin menyebar bahwa kita nggak perlu baperan, jangan baperan. Ini kalau baper itu dosa, maka harus bertobat. Saya kira baper bukan masalah dosa, Pak ya. Tetapi kalau dibuahin terus akan jadi dosa. Ya, betul. Perlu bertobat ya perlu diperbaiki berarti ya. Perlu dikejar seperti tadi tahap-tahapnya Ibu Maria. Kemudian Gatot, kalau kita semua belum makan, pasti kita sedang baper. Lapar, Bambang. Saya juragan lobster. Ini bukan pertanyaan, ini mah gitu ya. Lobster Pangandaran. Baper. Waduh, baper tenggo. Wah, ini udah mulai plesetan. Silakan saudara, ada banyak pertanyaan lagi. Silakan acungkan tangan atau mau langsung atau mengetiknya atau sudah cukup karena kita sudah jam 8.40. Berarti udah satu jam lebih ya kita ya.
178. Oh, hampir 2 jam. Atau ada yang memberikan tambahan juga boleh. Silakan Stephen menghilang. Saya curiga dia lagi makan. Jadi dia ditutup gambarnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Silakan, Man. Mungkin ada. Saya kembalikan lagi ke Stephen supaya bisa closing. Oke. Kayaknya udah ya. Udah kita udah mendapatkan materinya. Ada beberapa pertanyaan juga yang bagus yang saya percaya pertanyaan-pertanyaan tadi menambah pengetahuan kita tentang baper. Jadi Om Yakobus mau nanya. Om Yakobus. Silakan Om. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya, paparan materinya bagus sekali, begitu banyak. Tapi bingung saya mengambil kesimpulan akhir sebab kita dalam satu komunitas, saya memikirkan mengenai aplikasinya. Ya, kita itu ada di tengah-tengah keluarga, atau di tengah tempat pekerjaan kita, atau di tengah-tengah komunitas jemaat. Nah, disinilah letak permasalahannya. Selama kita hidup, kita punya ego ya. Karena ada ego ini, jadi kemungkinan baper dan sebagainya itu pasti ada. Nah, inilah yang menjadi masalah kita bersama. Apa yang kita bisa ambil dari pertemuan malam ini? Dari paparan yang begitu bagus dan sistematis, tentu kita perlu ambil intinya itu apa di sana. Ya, bersyukur sekali kita punya Alkitab yang menjadi sumber kebenaran, sumber kekuatan, dan sebagainya. Sehingga ada satu ayat yang bagus sekali, yaitu salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jadi, apa yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, nah, kita sekarang semua yang mengikuti ini adalah di satu komunitas gereja dengan berbagai ragam latar belakang, dengan berbagai ragam keadaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Sehingga yang menjadi permasalahan bagi kita adalah bagaimana supaya iblis tidak bisa masuk di dalam dan mengacaukan hubungan personal di antara anggota jemaat. Nah, kita bersyukur buah-buah roh adalah penguasaan diri. Jadi, intinya sekarang didapat. Tempat kita membuat standar kita adalah Roh Kudus memimpin kita, memenuhkan kita. Jadi, kita bisa menguasai diri kita. Sebab kalau tidak, di antara jemaat pun, jemaat dengan perbedaan umur, gampang sekali tersinggung. Pengurus dan anggota, mudah sekali tersinggung. Jadi begitu banyak celah yang ada di tengah-tengah komunitas. Sedangkan kuasa Tuhan itu nyata di dalam persatuan jemaat. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Sehingga dengan pemaparan materi malam hari ini tentu amat-amat diharapkan kita menyadari sekarang, oh terima kasih Tuhan, saya punya ego, itu nggak bisa dihilangkan. Saya mau bereaksi apa terhadap sikap orang lain, itu pasti ada. Nah sekarang tinggal bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Dan tadi Pak Willem menyatakan menyampaikan tentang menyelidiki diri sendiri dan sebagainya. Nah itu, beda-beda tipis sekali. Kita menyelidiki diri sendiri. Siapa yang kita minta menyelidiki? Kita sendiri atau siapa? Nah disinilah kita perlu tahu prinsipnya seperti Raja Daud yang minta, Tuhan selidikilah aku. Sebab kalau tidak, kalau kita menyelidiki diri sendiri, iblis itu penuduh. Iblis menuduh, kamu yang salah. Jadi beda tipis banget di sana. Kita perlu hati-hati dalam hal ini. Jadi kita tetap minta, terima kasih Tuhan sekarang menyelidiki hati saya. Roh Kudus tidak pernah menuduh kita. Roh Kudus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu seperti ini. Sekaligus memberi kekuatan pada kita. Jadi sehingga, ya apa yang saya bisa pikirkan, sampai saat ini bagaimana keutuhan komunitas jemaat kita, itulah inti dari
pemaparan malam ini, bukan menyampaikan teori yang banyak-banyak. Saya pusing mau ambilnya apa juga bingung saya. Tapi langsung lihat, oh aplikasinya buat saya di tengah-tengah komunitas jemaat. Kita menghadapi sesama saudara seiman, dia sebagai anggota, dia sebagai pengurus, sebagai pimpinan. Ya, saya tahu diri bagaimana dan apa yang mengendalikan diri kita masing-masing. Ya, begitu aja yang saya bisa sampaikan supaya kita mendapat manfaat. Kalau enggak, kita tidur dengan penuh teori, nggak tahu aplikasinya gimana. Baik di rumah tangga, apalagi sekarang masa pandemi begini ya. Ini 4L kan, lu lagi. Aduh, kesana kesini dia lagi. Nah, ya kita tahu sekarang. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan penuh kasih sayang, orang lain kebingungan, ya saya penuh sukacita. Walaupun ya sama-sama bingung menghadapi kurva yang hari ini naik lagi jadi 1.111 kasus baru. Aduh, kapan kurva turunnya? Makin pusing kan. Nah, tapi kita bersyukur. Terima kasih pada Tuhan dan ya semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat. Dan terima kasih buat Pak Willem sudah menyampaikan semuanya dan semua yang bertugas menyelenggarakan pertemuan virtual ini. Yuk, terima kasih Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Om. Saya kira cukup. Bentar, Pak Willem, ada satu lagi tuh dari Marcella. Oh iya. Ada di teks, aku mau tanya lagi sebelum lupa, gimana kita menyikapi kalau si orang yang baper itu udah ngetoksik sebuah komunitas? Apakah perlu kita jauhin atau cukup ditegur? Kalau menurut pandangan saya memang agak susah kalau sebuah pengenalan, sebuah sebuah value tidak dikembangkan secara bersama ya. Kalau kita punya value, dia punya value, orang lain punya value, dan orang tidak punya kesepakatan tentang value, tentang nilai-nilainya di komunitas itu, agak repot ngasih tahu ke dia. Dia akan dengan gampang dengan bilang, itu kan pendapat lu, pendapat gua kan beda lagi seperti itu. Tapi kalau kita satu komunitas, kita punya value sama, akan lebih gampang. Bahwa Anda sedang mentoksik, Anda sedang tidak melakukan di jalan yang benar gitulah ya. Atau gimana Pak Willem? Apakah ada yang lebih tajam saya lagi? Setuju ya, memang seperti itu, dan memang dia juga harus dibantu karena dia harus jangan dilihat dia sebagai di dalam kekristenan kita tidak pernah melihat jadi di filosofi tentang mengasihi musuh berarti kita melihat orang itu bukan pelaku tapi sebagai korban. Jadi kalau dia sudah cukup mempengaruhi banyak orang, nah kita harus melihat bahwa dia itu korban dari apa ya, mungkin dari dirinya sendiri. Nah, kita harus bantu dia. Jadi bukan hanya menyampaikan komunitas dan kemudian mengabaikan dia, tapi betul. Dan langkah-langkahnya bagaimana ya? Langkah-langkahnya kayak tadi ya, membangun nilai, membuat lagi kesepakatan bahwa baper itu mengganggu dan sebagainya. Itu saya kira mungkin dibangun dalam komunitas. Tapi dia juga jangan dilihat sebagai orang yang pelaku, bukan. Dia bukan hanya pelaku, dia adalah korban dari ketidakmampuan dia untuk menahan itu. Dan kita berdoa juga buat Roh Kudus supaya dia juga bisa dibantu untuk bisa melihat itu. Jadi kalau saya lihat sih, dia bukan korban, tapi komunitas pun harus membantu dia, dan komunitas pun harus dilindungi dari baper-bapernya dia, serangan-serangan baper yang mungkin akan meracuni komunitas. Jadi saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Stefan. Silakan Pak Stefan. Ya, kita tutup aja ya. Mengingat kalau misalnya dilanjut terus bisa sampai tengah malam. Jadi mungkin kita berdoa buat minggu-minggu ke depan kita bisa menemukan topik-topik yang bisa kita bahas di dalam webinar selanjutnya. Jadi berdoa juga buat Pak Willem sama Kotri. Thank you banget buat kesediaannya untuk menjadi pembicara di sini. Jangan kapok dua-duanya. Jadi nantikan tugas-tugas selanjutnya. Jadi terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang udah meluangkan waktunya untuk masuk ke webinar ini. Semoga apa yang diajarkan, apa yang barusan kita dengar menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, dan kita setelah pandemik ini kita ibadah offline lagi, kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita menjadi orang yang pelayan Tuhan, jemaat yang lebih baik, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa kontrol apa yang kita rasakan, kita bisa kontrol apa yang
akan kita lakukan dan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-betul bisa orang-orang yang betul-betul bisa memberkati banyak orang, memberkati lebih banyak orang lagi. Amin. Kita boleh kasih aplaus tuh buat Kotri dan Pak Welem. Kita berikan tepuk tangannya. Dan untuk doa penutup, saya minta dengan hormat Om Yakobus untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita berpisah satu sama lain. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur satu berkat yang luar biasa bagi sidang Jumat mengikuti webinar ini. Kami berdoa buat pembicara Pak Welem, demikian juga Pak Tri, Tuhan memberkati dan semua yang sudah bersusah payah mengurus sehingga terlaksanakan virtual meeting ini. Berkati kami semua Tuhan, kami bangga sekali. Dari pemaparan ini kami mengetahui bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi disatukan menjadi tubuh Kristus yang penuh kuasa dan bercahaya menerangi di sekeliling kami semuanya. Terima kasih Bapak, kiranya apa yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya, dan kami tahu sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, baik untuk diri sendiri maupun untuk menolong orang lain. Dan sebagai sidang Jumat, kami sama-sama maju di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, pertemuan kami nanti pada kebaktian sudah offline, pertemuan dalam satu gedung lagi, bisa bersama-sama. Kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang bisa menguasai diri kami, semua Roh Kudus semakin memimpin kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati untuk negara dan bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri dan pejabat terkait yang mengatasi semua permasalahan baik COVID-19 ini maupun masalah-masalah lain yang terjadi sebagai dampak dari COVID ini. Tuhan berkati semuanya. Juga para dokter, perawat, relawan TNI Polri yang langsung menghadapi semua kasus-kasus ini, Tuhan berkati semuanya. Walaupun hari ini naik 1.111 kasus baru, tapi kami tahu Tuhan ada di atasnya, Tuhan berjalan di atas badai apapun yang tengah kami hadapi saat ini. Dan kami tahu tangan Tuhan sedia menolong, mengangkat kami, dan kami boleh mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kami semuanya. Berkati istirahat kami malam hari ini, besok bangun kembali dengan kekuatan yang baru. Kami boleh menikmati hari-hari depan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat waktunya ya. Terima kasih buat kesediaannya buat hadir di webinar ini.